Halo semua, kembali lagi bersama Guten Boots. Oke guys, sesuai dengan yang ada di meja ya kan, nggak bisa gue sembunyiin juga judulnya gitu, karena ya lo kalau harusnya sih kelihatan ya, ini ada logo begini ya kan di sini ya. Dan ini gue beli dari Top Score dan ini pengiriman cepet banget. Dan sekarang ternyata si Top Score ada ini loh guys, perhatian, wajib videokan pembukaan paket. Wih, gue banget itu, pasti gue videoin, nggak mungkin enggak gitu, karena gue butuh buat konten ya kan. Tanpa video pembukaan paket tidak menerima komplain apapun. Rekam video yang jelas mulai sebelum buka paket sampai selesai pembukaan paket. Tidak menerima video yang setelah paket dibuka baru direkam ulang, atau paket yang dibungkus ulang baru divideokan. Oh, tenang aja, Golden Boot sih akan dengan hati yang terbuka kalau disuruh ngevideoin ya kan, karena ya itu tadi gue bilang untuk konten. Oke, jadi ya udah, yang lihat juga judul juga udah nggak gue samarkan. Ini adalah unboxing Ortus 8. Apa sih namanya ini? Forte Ryu, Fortenya Ryuji Utomo. Akhirnya ya, Ryuji Utomo setelah lumayan lama jadi brand ambasadornya Ortus dan selalu dikasih sepatu Katalis ya kan, yang ya bagi gua sih Katalis itu adalah sepatu speed ya, karena ringan gitu ya. Mulai dari Legion lah, mulai dari Arjuna kemarin itulah Katalis apa itu namanya. Terus Ryuji juga mungkin sempat pakai Vision, sempet nggak ya Vision ya? Gak tau, gua nggak terlalu merhatiin lah ya. Tapi intinya seingat gua Ryuji selalu pakai seri-serinya Katalis ya, which is sepatu speed gitu ya. Dan gue sempet penasaran juga gitu. Gue sebenarnya pengen ketika balik ke Malaysia kemarin, kalau ada gamenya Penang yang bisa gue tonton, gue pengen manggil Ryuji gitu ya. Om, gue lihat dong sepatu lu upper lu, gue pengen pegang gitu ya, kayak apa. Karena ya itu, gue pakai Legion itu sakit, berasa di kaki itu ketika touch dengan bola itu sakit gitu. Jadi gue kayak, gila ya, Ryuji di game liga profesional bisa pakai sepatu dengan upper yang cukup tipis. Apa pas kakinya yang tebel apa gimana gitu. Gue pengen pegang sebenarnya, tapi kayaknya agak susah juga ya, karena gue udah nonton gamenya Johor Darul Ta'zim ya. Gue bayangin ya, gue nggak tahu ya apa Syahrian memang agak cuek ya ke penonton, tapi kan harusnya dia denger dong ada penonton Indonesia ramah sedikit kayak gitu ya kan, curcol dikit ya. Jadi jarak gue ke Syahrian itu mungkin cuma 8-10 meter. Gue panggil Syahrian, Abi, nggak even nengok. Sampai gue kesel, gue bilang gini, Abi jauh nih, gue dari Jakarta. Gue bilang gitu, gue orang Indonesia. Sampai orang-orang Malaysia tuh ngeliatin gue tuh nggak nengok juga gitu ya. Ya itulah ya, kalau Indonesia penduduknya banyak ya kan, jadi ya pemain bola juga followernya bisa ratusan ribu gitu, jadi wajar lah mungkin agak tinggi dikit ya kan. Pikirnya siapalah supporter, apalah supporter ya kan. Mudah-mudahan Ryuji nggak begitu ya, Om Ryuji ya. Mudah-mudahan Ryuji termasuk orang yang ramah ya kalau dipanggil ya. Mudah-mudahan. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, ini adalah seri special edition ya. Jadi Ryuji sampai dengan hari ini udah dapat 2 special edisi ya. Koreksi gue ya kalau salah. Yang pertama adalah Katalis Pandawa 5 kemarin. Ryuji itu warna apa kemarin ya? Warna merah kayaknya ya, warna merah. Terus yang kedua adalah ini ya, seri spesial edisinya Ryuji. Ya kayak ini berdua kan. Dan akhirnya ya udah berkali-kali juga gue ulang, akhirnya dapat juga yang kulit. Oke, tanpa perpanjang lebar lagi, meja ini cukup lengkap, ada gunting juga guys di sini, jadi langsung gue buka aja. Walaupun di sini tulisannya tas ini bisa digunakan kembali untuk belanja, cuman ya agak susah juga lah ya kalau kita beli online, karena ya lu bayangin aja kan, ngebungkusnya kan rapih begini, kuat kokoh begini ya kan, gimana gue mau buka secara nggak paksa gitu kan, pasti gue buka paksa lah ini. Jadi ya udah, karena ada gunting, bagian ini tetap akan gue cut ya guys, karena ternyata susah juga bukanya. Jadi ya nanti gue akan balik lagi. Oke guys, sudah gue agak rusak plastiknya, mohon maaf Top Score, karena ya itu tadi gue bilang ya. Yap, ini dia. Jadi udah gue tonton juga ya review unboxing dan reviewnya di channelnya Lokal Junior ya. Jadi si Ryuji ini cuman penutup doang, tapi nice, I really appreciate. Gue hargai banget effortnya Ortus menampilkan sepatu special editionnya dengan cara seperti ini. Sepatu ini sendiri gue beli dengan harga bandrol nih guys, 500, nantilah gue lihat di dalam ya, lupa gue harga bandrolnya berapa. Ini adalah Forte Rio FG SE Special Edition White Grey or Thread,
Made in Indonesia. Gue pakai size biasa gue 43, 27,7 cm. Dari boxnya sih kayaknya nggak ada yang berbeda, tapi ini nice banget, gila. Ini gue appreciate banget nih si ininya, keren. Ini mungkin akan jadi logonya Ryuji sama Ortus ya. Jadi ya selamat bertanding juga ya buat Om Ryuji yang kepanggil ke timnas Indonesia untuk Piala AFF. Mudah-mudahan main lah ya, mudah-mudahan main dulu lah ya, karena cukup berat persaingan Om Ryuji, terus terang kita. Oke, ini si penutupnya tadi. Lumayan loh, ada some part yang di glossy gitu loh, dan ini block ya kan, dicetaknya block, jadi lumayan juga costly ini. Gue taruh bawah aja. Ini dia kotaknya guys, Ortus 8. Kotaknya sih nggak ada yang berubah ya, sama aja kotaknya dan cukup rapi. Oke, langsung aja gue buka. Gue taruh dulu di atas ini guys. Ini satu copot. Ini ada bon pembeliannya 529.000, gratis ongkir ya. Penerima Golden Boots, pengirim top skor Depok. Pembayaran transfer Rizky Purwanto. Yes. Emang yang namanya Rizky ini memang bagus lah orang. Oke, nanti dulu kita ke sepatu. Bon dapat stiker top skor. Gue udah banyak banget sih stiker top skor. Gue belanja di top skor udah banyak banget sih. Dapat silikat gel, terus ya that's it. Tadadading. Oke, gua ambil yang kanan aja ya guys. Ya ini harga bandrol 529.000 karena special edition juga, jadi nggak pakai diskon, dan gua rasa juga kayaknya nggak ada ya yang jual harga non diskon ya. I don't know, tapi gue yakin kayaknya nggak ada deh. First impression, ini bener ya. Gue kira ini bener loh, kelihatan pendek banget ininya. Oke, gue ke bahan atasnya dulu guys. Oke, gue akan ngomongin yang kanan aja, yang kiri gue akan giniin. First impression gue, first look gue terhadap sepatu ini ketika gue lihat aslinya, gue nggak begitu suka ya. Ini personal opinion ya kan. Gue nggak begitu suka sepatu yang ada banyak kayak aksen. Jadi gue tuh lebih suka upper itu yang satu aja gitu loh, nggak terlalu, walaupun dia jahitan tapi kayak nggak nempel. Ini kan kayak bagian yang print ini dan bagian yang kulit ini kayak ditempel gitu kan, kayak ada apa ya, kayak di numpuk gitu loh, numpuk. Jadi sepatu ini kesannya bagi gue banyak banget numpuk. Di foto mah bagus, ini nggak terlalu kelihatan bagian numpuknya, kayak nyatu, tapi ketika lu lihat ini kayak gimana ya, maksud numpuk itu adalah ini kayak bagian ini tuh kayak di atas ini gitu loh, numpuk gitu. Gua personal opinion, gue nggak suka numpuk. Jadi first looknya ketika gue lihat nggak bagus. Secara inilah ya, kalau desain sih relatif lah ya. Ini gue lepas juga cukup berat, walaupun ketika gue lihat reviewnya Local Junior size 39 atau 40 itu cukup ringan. Masih sekitar 199 graman gitu ya, masih di angka sepatu ringan. Cuman ini ya ini cukup ringan sih kalau gue bandingin dengan Vapor gue tadi. Masih ada di sini guys, Vapornya guys. Ya ringanan Vapor dikit lah kayaknya ya. Nanti gue akan timbang juga, bukan gue tampilin. Terus kita ngomongin uppernya dulu guys, material dan uppernya. Kulitnya ini sendiri adalah full grain leather, ya kan, kulit sapi terbaik. Gue juga nggak tahu kulit sapi terbaik itu kayak apa. Tapi dia cuman di sini aja, sama ini ya, kali ini kulit ya kayaknya ya, kulit kan ini ya, bagian belakang ini ya, ada sedikit ini ya. Jadi ini bagian ininya kulitnya kaku banget, nggak kelihatan lembut, nggak ada tekstur kulit kalau ditekan-tekan gini. Terus bagian stitchingnya juga gua nggak ngerti filosofinya apa ya, yang dibuat begini. Ini nggak stitching sih, ini di emboss sih. Stitchingnya cuma di bagian ininya aja kan, yang dijahit
Kalau di bagian uppernya sendiri ini adalah embosan, jadi kelihatan kayak futuristik gitu ya. Mungkin ya buat ngeblendin sama si dragonnya ini kan dragon yang mengeluarkan api lah ya ininya ya. Kan dragonnya mirip sama Shenlong. Hai Shenlong. Serius mirip loh. Lu nonton Dragon Ball nggak? Dragon Ball. Lu nonton Dragon Ball kayak Shenlong ini. Untung nggak diwarnain hijau ya kan. Shenlong banget warna hijau. Dan dia kayak lagi mengeluarkan ini, which is adalah logonya Ortus ya, setengah lingkaran gitu. Dan menarik ini, ntar kita bahas ya, ini menarik. Ini printing ya bagian ini, jadi bahannya agak glossy kalau gue lihat ya. Ini logonya juga di emboss gitu, nice, bisa dibilang nice. Dan di bagian ini juga masih aksen naga. Bagian ini adalah ya, kalau gue kan sebenarnya seneng kalau ada gini-gini itu golden boots banget gitu ya. Jadi bisa untuk ya, karena gue pemain gelandang, ini bisa untuk control zone, untuk passing zone, untuk nice lah. Bagian ini nice. Ini tentu akan cukup sulit untuk membersihkannya guys. Tapi ini gue apresiasi, ini cukup nice bagian ini. Dan kalau kita ke bagian ininya ya, bagian yang di atas jahitan ini aksen sisik gitu ya, kayak aksen sisik. Jadi kayak kayak kulit ulernya gitu ya, kulit ular. Dan ini bagian belakangnya mungkin kulit, gua nggak tahu juga karena mirip bahannya dengan ini. Dan ini ada logonya Ryuji dan Ortus Ryu, masih kayak naga ya kan. Bagian ini nggak terlalu keras ya, bagian jadi kayak nggak ada external heel counternya mungkin ya, karena nggak terlalu keras gitu ya. Terus kita ke bagian lidahnya, lidah favorit Golden Boots banget, lidah terpisah dengan masih ada logo Ryuji-nya di sini. Ya ini sih pasti masuk lah di kaki gue. Gue bisa pakai kaos kaki anti slip juga, ini kayaknya enak gitu untuk gue pakai. Itu dari sisi uppernya. Terus kita ke bagian talinya juga cukup nice guys. Kita ke bagian insolnya bisa dicopot. Dan menurut si reviewnya Local Junior, ini masih sama dengan seri yang sebelumnya. Jadi ya ini cukup nice, ada bantalan di sini biar empuk. Dan di depan nih ada aksen bentol-bentol, totol-totol, mungkin supaya kaki lo nggak terlalu slip. Tapi nggak ada salahnya juga dipakein kaos kaki anti slip. Ini kebayang sih, nyaman sih kayaknya. Ini pertama kali ya gue review sepatu khususnya Ryuji ya. Jadi ya mohon maaf ya kalau gue agak-agak kudet ya, kurang update. Nice ini, tapi nggak terlalu tipis lagi, jadi gue nggak bisa collab lagi. Biasanya kan kalau gue sepatu kesempitan, collab yang gue lakukan adalah gue pakai insole-nya Ortus. Tapi untuk yang Ryuji kayaknya kurang bisa gue collab. Which is ya nggak apa-apa juga gitu deh. Ya dalamnya ya sedikit udah kita ini oke, gue bahas ininya dulu ya. Ini memang menurut si Local Junior bahannya tebal ini, teman gue tetap nilai ini agak-agak nggak terlalu wah gitu ya. Si lidahnya ini nggak mewah lah gitu ya. Ketolong sama si embossan Ryuji sih, keren banget. Dalamnya juga ya gue nggak terlalu bisa ngomentarin, tapi menurut gue cukup rapi. Tulisan apa itu ya? Blaze, ada tulisan Blaze lah kayaknya tuh. Kapan gue mau bongkar sepatu lah, bikin konten bongkar sepatu. Oke, itu dari bagian insole ya. Kita sedikit bahas bagian dalamnya. Ini di paddingnya dikasih bahan semacam kain, kayak kainnya vapor zaman dulu ya. Ini warna merah, aksen merah, cukup nice gitu ya, merah putih ya. Mungkin juga menyambut AFF ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa berbicara jauh lah di AFF kali ini. Kita balik lagi ke sini. Bagian apa ya, busanya juga nggak terlalu tebal juga, cuman dia ada kayak apa ya, gradasi di dalam sini guys. Jadi ada yang di atas ini doang yang ada busa, bawahnya ini nggak ada busa. Ini yang gue bilang tadi, nggak begitu keras ya ininya ya, bagian ini nggak begitu keras. Mudah-mudahan kaki nggak terlalu slip di belakang, jadi kayaknya lebih cocok banget pakai kaos kaki anti slip nih. Kita pakai sepatu ini itu. Terus kita ke bagian outsole nya guys. Outsole nya sendiri adalah outsole baru lagi ya.
cukup menarik ya. Ryuji banyak banget dikasih outsole baru. Gue nggak tahu ini apakah ada perannya Ryuji ketika melakukan tes sepatu. Cuman kalau gue lihat Instagramnya Pineng, Instagramnya Ryuji, nggak ketemu juga yang dia ketika melakukan tes pakai sepatunya Specs ya, Specs pula, pakai sepatunya Ortus. Jadi gue nggak tahu apakah si outsole ini beneran cuman dikasih aja Ryuji untuk lalu coba. Dan ya tahu gue Ryuji juga pakai yang seri soft groundnya ya, karena memang di zamannya Sintayong ini pemain itu wajib bisa coba berbagai macam tipe outsole sepatu gitu ya, dan membantu banget sih untuk lo main di lapangan rumput. Itu membantu banget kalau lo pakai SG lah gitu ya. Nah, balik lagi ke sini. Ini kayaknya gue pernah lihat somewhere, cuman gue lupa, tapi nice ya. Walaupun teknologinya masih sama, Spine sama Trax ya, masih sama teknologi yang digunakan, tapi ini gue sih lebih senang mengomentari perpaduan warnanya ya, merah dan putih ini cukup nice. Walaupun harusnya menurut gue merahnya bisa agak lebih banyak sedikit ya. Jadi nggak terlalu susah nyucinya gitu loh maksudnya. Dan tipikal statnya ini harusnya cukup bisa digunakan di lapangan rumput, walaupun ini agak cukup pendek ya. Licin nggak ya? Nggak tahu juga ya. Mungkin ini playtest nanti di lapangan rumput, gue coba pakainya, gue akan buktikan, gue akan jadi back ya kan. Nggak tahu ini licin apa enggak, gue akan coba nanti. Terus ya gitu, susunan statnya sih common ya, belakang 4, sisanya di depan. Ya, kalau kita banding-bandingin sama Vapor ya kurang lebih aja ya kan. Kurang lebih aja, cuman beda-beda susunan ngadepnya aja gitu kan. Kayak ini kan dia ngadep atas, ini dia ngadep bawah gitu kan. Nah, ini cuman dia nggak ada satu yang di ujung ini. Mirip-mirip aja sih. Cuman ini kelihatan lebih tinggi ya kan, ini kelihatan lebih pendek. So ya let's see jika gue nanti pakai playtest. Overall penilaian gue sepatu ini cukup oke ya. Mudah-mudahan ketika dipakai juga cukup oke. Dengan harga yang bandrolnya, dengan harga bandrol non diskon juga cukup layak. Apresiasi juga buat Ortus yang kasih si penutupnya. Katanya sepatu ini juga udah mulai goib. Gue nggak ngerti ya kenapa sekarang apa-apa dibilang goib ya. Lama-lama males nih beli sepatu lokal nih. Disuruh local pride tapi local pride-nya digoip-goipin ya kan. Males lah, ngapain gue beli local pride, ini kan gue beli akademi ya kan. Nah, itu juga akan menjadi konten gue next time ya. Kalau gue ada waktu, gue akan beli sepatu akademi dan akan gue buktikan worth apa enggak, layak apa enggak beli sepatu akademi, daripada gue makan hati ya kan. Sepatu lokalan biasa gue beli harga 600.000 udah dapat, udah aman, tenang. Sekarang mesti merogoh kocek sampai 800.000, udahnya harus rebut-rebutan sama orang. Aduh capek deh zaman sekarang. Udahlah nggak usah rebut-rebutan, mendingan gue pakai brand yang jelas, besar gitu ya, nggak perlu rebut-rebutan. Nah cuman gue kan belum pernah pakai ya kan, jadi gue belum bisa banyak komentar juga. Cuman ya gue bingung aja lah, kenapa sih mesti dibikin goib-goib. Udahlah, penduduk Indonesia banyak, produksi aja banyak-banyak, pakai alasan gitu kan, bikin kesel. Anyway, segitu aja video gue, unboxing gue kali ini. Kayaknya cukup panjang juga video unboxing gue. Memang biasanya unboxing gue panjang-panjang sih. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh like, lu boleh komen, lu boleh share ke kawan-kawan lu yang masih menimbang-nimbang untuk beli sepatu ini. Saran gue, kalau lu nggak suka model tumpuk-tumpuk kayak gue, skip aja deh. Tapi ya tunggu ya, gue pakai dulu ya. Gue lihat tampilan dan rasanya kira-kira gimana ya kan. Jangan-jangan tampilannya menurut gue ugly, tapi ketika dipakai nyaman ya why not juga gitu ya kan. Terus kalau lo pada akhirnya memutuskan subscribe nih, ketika lo klik video ini lo pencet tombol subscribe, terus subscriber gue nambah tiba-tiba setelah gue tayang video ini akhir tahun, subscriber gue ada 6.000 gitu misalkan ya, who knows ya kan, siapa tahu. Makasih banget guys karena lo udah support gue, lo udah ya mendukung gue lah, mendukung channel Golden Boots gitu ya. Terus segitu aja sih dari gue, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.